Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadan nabi habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Bahkan pagi hari ini pun kita diberikan kenikmatan untuk bisa berkumpul, bertemu meskipun tidak secara langsung ya, dengan online dalam kajian yang insya Allah dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat kita rindukan untuk bisa bertemu dengan beliau, yang sama-sama kita semua berharap semoga nanti kelak kita menjadi bagian dari umat yang diakui oleh Rasulullah dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali ya dalam kajian kita pada pagi hari ini yang meskipun kita tidak bertemu secara langsung, kita masih bertatap muka secara online, namun semoga ini tidak mengurangi keberkahan gitu. Apalagi pada kajian kali ini sangat spesial ya, karena sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Wijayanto yang saya yakin teman-teman ataupun semua rekan-rekan yang ada di sini tidak asing lagi dengan beliau, karena beliau sudah sering sekali muncul di layar televisi kita ya. Kemudian rekan-rekan semuanya, pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengadakan kajian ya, webinar online kajian dengan judul The Spirit of Prophet Muhammad, berhubung baru saja kemarin 12 Rabiul Awal adalah tanggal kelahiran dari Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema merajut asa dan menumbuhkan rasa syukur di tengah pandemi COVID-19. Baik teman-teman, untuk menambah keberkahan kita pada kajian pagi hari ini, mari kita dengarkan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Sainon. Kepadanya waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa dan maha terpuji. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar. 26/2018 itu sudah diterbitkan. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menetapkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia maha perkasa, maha bijaksana. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ syakur. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah kepada mereka hari-hari Allah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi tiap orang penyabar dan banyak bersyukur. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ
آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu daripada pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Maka yang demikian itu suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakumullah Ustaz Sainon. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan pada kajian kita pagi hari ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Gatot Budi Kuncahyo. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Ustadz Wijayanto, kami bangga bisa memperoleh kesempatan Pak Ustadz memberikan tausiah di untuk karyawan PT Brokol. Yang saya hormati Ketua PABI Brokol Pak Andi Zulkarnain, yang saya hormati manajemen dan karyawan PT Brokol yang hadir di acara ceramah
atau tausiah Pak Ustadz Wijayanto dalam rangka Maulid Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesempatan yang baik ini saya mewakili manajemen berharap kepada teman-teman semua karyawan PT Brokol khususnya yang beragama Islam bisa mengambil hikmah dari ceramah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Wijayanto hari ini. Sebagaimana teman-teman ketahui, sudah berapa kali disampaikan oleh manajemen bahwa saat ini kondisinya perekonomian khususnya batubara masih kondisi krisis yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Banyak perusahaan yang menurunkan produksinya akibat dari penyerapan batu bara secara global yang berkurang. Banyak user ya, banyak perusahaan pengguna batu bara yang stoknya penuh sehingga mengurangi impor, mengurangi permintaan batu bara. Tentunya berdampak juga kepada kita. Estimasi produksi tahun ini ya, kalau diperkirakan, kalau saya ikuti mestinya itu sekitar 80-85%. Tentunya itu berdampak besar sekali terhadap perusahaan kita. Kita juga mendengar di sisi lain banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja ya, di perusahaan batubara maupun perusahaan-perusahaan yang lain. Tentunya kita semua bersyukur bahwa sampai hari ini perusahaan kita masih mempekerjakan kita. Itu suatu kesempatan yang patut kita syukuri. Berbagai upaya usaha sudah dilakukan oleh perusahaannya secara teknis, ditambang oleh teman-teman tambang. Tentunya secara non teknis juga sudah kita lakukan. Hari ini merupakan usaha-usaha perusahaan kita dalam membangun kesadaran karyawan dalam hal keagamaan ya. Bertepatan dengan acara Maulid Nabi, diharapkan kita semua bisa mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad SAW, khususnya dalam menghadapi kondisi sulit ini. Tema yang disampaikan atau yang diambil oleh panitia ya, Pak Andi Julkarnain dan teman-teman sangat bagus ya, merajut asa, menumbuhkan rasa syukur di tengah pandemi COVID-19. Ini merupakan yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan dengan acara ini, tausiah nanti yang diberikan oleh Pak Ustadz Wijayanto, kita bisa mengambil hikmahnya sebanyak-banyaknya yang tentunya akan meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kinerja kita dalam menghadapi kondisi sulit ini. Baik, rasanya cukup dari saya, tidak perlu berpanjang lebar ya. Yang penting yang perlu kita berikan waktu kepada Pak Ustadz untuk memberikan ceramahnya. Panjang juga tidak apa-apa Pak Ustadz, sampai nanti sholat Jumat juga tidak apa-apa. Menjelang sholat Jumat maksud saya, jadi waktunya masih panjang. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kami Pak, PT Brokol, karyawan PT Brokol. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot untuk sambutannya. Mungkin sebelum kita masuk ke acara inti yaitu tausiah dari Ustadz Wijayanto, sebelumnya kami sampaikan ya, untuk rekan-rekan bisa disiapkan Al-Quran yang ada terjemah. Nanti kemungkinan selama kajian mungkin akan kita diminta untuk membaca sendiri-sendiri Quran dan juga terjemahnya oleh Ustadz. Kemudian yang kedua, salah satu kita mencontoh Al-Quran Rasulullah itu adalah dengan mencintai anak-anak yatim. Jadi dari panitia sudah menyiapkan, kalau rekan-rekan nanti mau
berdonasi ya untuk panti asuhan yang kita salurkan kepada anak-anak yatim bisa disampaikan ke Mas Hijri ya. Kontaknya dan juga nomor rekeningnya sudah terlampir di poster kajian ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk nanti bisa follow ya akun Instagram dari Ustadz Wijayanto yang insya Allah banyak di situ ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari beliau ya. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke acara intinya ya, adalah tausiah. Dan perlu saya sampaikan bahwa kali ini kajian ini luar biasa ya, karena pesertanya itu lebih dari 100. Banyak sekali untuk kali ini. Mungkin karena pesona kegantengan Ustadz Wijayanto ini, makanya langsung banyak nih pesertanya hari ini. Ya mungkin bisa langsung saja ya kita minta Ustadz Wijayanto untuk menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Kepada Ustadz Wijayanto kami persilahkan. Terima kasih Mas Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh saya cek apakah suara saya cukup bagus? Saya mau cek dulu bagaimana di ya kaitannya sinyal, kaitannya itu. Bagus, cek tes asam urat, gula darah, kolesterol semuanya bagus ya? Bagus. Ya. Bagus ya. Kalau ini bagus. Kalau cek saldo gimana? Cek saldo? Ya. Nah, ini yang bermasalah. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Satal hadim wa satal rasul karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Pak Ferry Indrayana, Kepala Teknik Tambang PT Brokol, dan juga Pak Gatot Putih Kuntahyo, dan juga segenap manajemen yang berpartisipasi dalam jamaah Zoomiyah hari ini dari PT Brokol, dan juga Mas Andi Zulkarnain selaku Ketua Panitia, dan Ustadz Sainon, dan juga Mas Irwan tentu selaku MC, dan mitra kerja beserta semua jamaah webinar Zoomiyah ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidupnya, dan yang sakit-sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan yang pasti punya masalah dalam hidup mudah-mudahan Zoom ini memberikan penyelesaian yang terbaik menurut Allah, dan yang masih lajang-lajang, masih jomblo-jomblo mudah-mudahan segera didekatkan jodohnya lewat wasilah Zoom ini, karena bisa saling kenal satu dengan yang lain. Dan yang sudah berkeluarga tapi belum sudah punya pasangan belum punya anak, mudah-mudahan setelah ini hamil ya itu. Yang masih punya utang piutang belum lunas, mudah-mudahan Zoom ini menjadikan lupa orang yang mengutanginya sehingga diikhlaskan sebelum mati. Ini aminnya kenceng, jangan-jangan karyawan ini banyak yang punya utang nih. Dan tentu sebenarnya saya masih cari-cari mantan mahasiswa saya yang ada di sini. Mei di mana ini nggak kelihatan ya. Ada mantan mahasiswa psikologi yang bergabung di sini. Nggak tahu Mei, gimana kabarnya Mei ya? Ya, saya biasanya hafal sih mahasiswa-mahasiswa, terutama yang bening-bening. Itu kalau nggak terlalu bening biasanya lupa sudah ya. Mei cukup berbobot, lumayan lah itu. Ya, baik. Dan pertama mengapresiasi yang luar biasa, saya apresiasi yang luar biasa terhadap kegiatan ini. Kenapa? Karena orang yang baik di mata Allah, ini sabda Nabi, tolong diperhatikan, karena Nabi adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin, maksum.
Saya paling nggak nyaman kalau nyebut Fatonah, karena Fatonah di Indonesia masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin. Ya, itu bukan Fatonah, itu Fatanah. Fatanah adalah orang yang banyak fitnah. Kalau Fatonah itu orang yang cerdas, punya keluhuran budi, itu Fatonah. Nabi adalah Fatonah. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu karyawan PT Brogol. Ya, itu. Nabi mensabdakan bahwa wa mayuritillahu bi khairan, siapa yang baik di mata Allah. Jadi di mata Allah itu orang baik itu hanya satu. Orang yang yufaqihu fiddin, orang yang paham agama. Ternyata kebaikan seseorang di mata Allah nggak ada urusannya dengan jabatan, nggak ada urusannya dengan kepandaian, nggak ada urusannya dengan kekayaan dan kemiskinan. Enggak, mau miskin, mau kaya, mau punya jabatan, atau pintar atau bodoh, nggak peduli, yang penting dia paham agama. Orang yang paham dalam pengertian ini bukan hanya ngerti, tetapi paham dengan keyakinan dan pengamalannya tentu. Yufaqihu fiddin. Hari ini kita ingin mempelajari sesuatu yang bagaimana keberagaman kita. Kaitannya dengan bagaimana membangun asa, merajut asa, menumbuhkan rasa syukur. Karena itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan setiap kita ingin masuk surga, dan surga itu dihubungkan dengan ilmu. Man salaka thariqan yaltamisu ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Jadi ternyata kalau kita ingin masuk surga itu dihubungkan langsung dengan menuntut ilmu agama. Bahkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an atau agama. Maka mohon maaf Mas Irwan, Pak Gadot, kalau sekarang kita masih bingung cari ustadz dari luar, tahun depan seluruh yang peserta webinar ini akan jadi ustadz dan ustadzah. Oh, nggak lengah. Kenapa? Karena tugas kita ada wau atof di situ. Sekarang belajar, besok harus mengajarkan. Khairukum man ta'allama, orang yang taklim dan alim. Sekarang taklim, besok jadi alim. Karena tugas kita tidak boleh diputus. Orang yang belajar harus mengajarkan juga, minimal kepada anak istri kita, kepada kerabat kita. Maka jangan heran, besok tahun depan, itu mohon maaf dari Brokol akan muncul ustadz-ustadz. Ustadz Irwan, itu sudah ada Ustadz Sainun jelas, Ustadz Farid, Ustadz Andi, semuanya, Ustadz Rahmat, ya, Ustadz Christian Agung, dan ada Ustadzah Merita, gitu ya. Ada ustadzah-ustadzah yang semuanya Ustadz Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Imam Syafi'i adalah madhab yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Beliau mengatakan 1 jam Zoom meeting itu belajar agama 1 jam, itu pahalanya melebihi tahajud semalam suntuk, yang barangkali itu tadi malam tidak semuanya tahajud. Dilihat dari wajah-wajahnya bukan wajah-wajah orang yang rajin tahajud. Mohon maaf, performnya bisa kita lihat, orang yang rajin sholat dan enggak. Itu secara psikologi gampang sekali. Makanya yang belum nikah, saya selalu sarankan, kalau nikah jangan cari wanita yang berkacamata. Nah, karena temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah ada kecenderungan kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Nggak ada hubungannya, nggak usah dilepas, kacamatanya nggak usah dilepas, dan itu artinya dia pisah dengan suami 2 minggu nggak masalah. Kacamata nggak ada 2 jam, kiamat luar biasa. Masya Allah. Itu. Dan kacamata mending kalau dipakai untuk nyari suami, nggak untuk nyari handphone. Karena istri zaman now itu lebih lengket kepada handphone daripada kepada suami. Sampai banyak orang yang curhat ke saya, para suami, gimana istri saya? Itu suami pertamanya handphone. Sampai di dalam tidur. Itu di dalam selimut, wajahnya memancarkan nur, bercahaya di dalam selimut. Istri saya itu luar biasa. Dikira wajahnya bercahaya. Ternyata di dalam selimut masih mainan gadget. Itu masih pesan online. Luar biasa. Dari sisi inilah, maka luar biasa hari ini Allah telah pilih kita. Dan untuk amal agama, untuk taklim sebenarnya adalah pilihan. Karena tidak semua orang punya kesempatan, tetapi mau menggunakan kesempatan ini. Artinya ikut webinar. Padahal mungkin juga nganggur. Dia longgar punya waktu, tapi kenapa tidak digerakkan hatinya? Karena amal agama itu betul-betul huwastabakum. Allah telah memilih kita. Artinya apa? Untuk ikut webinar, untuk ikut taklim, untuk kajian, ini adalah pilihan Allah. Karena pilihan, biasanya yang pilihan itu tidak lebih banyak daripada yang tidak dipilih.
Dan alhamdulillah, Allah pilih kita tidak berdasarkan kepandaian. Maka yang ikut webinar hari ini tidak semuanya profesor, doktor, tidak semuanya S1, S2, S3. Karena agama tidak tergantung kepandaian. Dan alhamdulillah lagi, Allah tidak memilih berdasarkan kekayaan. Nyatanya yang ikut sini tidak semuanya miliarder atau triliuner. Itu. Ada yang gajinya cuma 10 koma, itu 10 koma itu setiap tanggal 10 sudah mulai koma. Masya Allah. Tengah-tengah ada lagi yang kena ODP, orang tidak punya penghasilan. Atau OTG, orang tak punya gaji. Dari sisi ini, Allah pilih kita. Dan yang lebih syukur lagi, Allah pilih untuk amal agama tidak berdasarkan ketampanan dan kecantikan. Karena kalau agama, beramal agama, membuat kajian, Allah pilih hatinya berdasarkan kecantikan dan ketampanan, maka yang ikut webinar hari ini hanya 1, 2, 3 ini. Yang lain enggak itu. Merita aja nggak masuk. Ya itu semuanya ini. Karena memang agama tidak tergantung cantik atau gantengnya seseorang. Maka kita syukuri, alhamdulillah semua alhamdulillah. Kenapa ini kita syukuri? Karena tema kita bagaimana membangkitkan rasa syukur. Maka ayat yang dibaca tadi adalah la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Mohon maaf, kalau kamu bersyukur maka nikmat akan jadi tambah. Kalau kamu kufur maka nikmat yang ada akan jadi adab bagi kamu. Mohon maaf, kalau kita tidak pandai bersyukur, jangan disalah artikan. Karena banyak laki-laki itu menggunakan ayat ini dengan penafsiran sendiri. Itu. Kalau kamu bersyukur, ditambah. Kalau kufur, bukan dikurangi, diadab. Istrimu berapa? 1. Disyukuri. Nanti akan ditambah. Masya Allah, luar biasa. Itu bukan untuk itu. Ditambah nikmatnya, bukan ditambah jumlahnya. Laki-laki suka egois, suka cari menangnya sendiri, suka merasa super. Betul kan, Merita? Mohon maaf. Laki-laki itu suka cari enaknya sendiri. Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Berapa kali saya suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Nah, dari situ ini, maka sekali lagi betapa kita pandai bersyukur. Karena ketika Rasulullah SAW itu diangkat jadi nabi, maka ini yang kita telah dari Rasulullah. Rasulullah ditawari. Ya Muhammad, oleh Jibril ditawari. Engkau ingin jadi mulukan nabiya atau abdan nabiya? Kamu ingin jadi nabi yang kaya raya sebagaimana Sulaiman? Maka kalau itu yang kau pilih, pasir yang di depanmu akan saya bikin mutiara, gunung Uhud akan saya jadi. Atau jadi abdan nabiya, nabi yang rakyat biasa. Ternyata nabi memilih yang kedua. Ya Jibril, jadikan aku abdan nabiya. Dan ini tawaran dari Allah kalau kamu ingin. Aku ingin jadi abdan nabiya. Kenapa? Karena aku sudah diajari oleh Allah bahwa wahyu yang turun kepadaku, surga itu ada 2 kunci. Yaitu 2 sayap. Sayap pertama adalah sabar, sayap kedua adalah syukur. Sehingga kalau saya jadi nabi biasa, rakyat biasa, kadang-kadang saya bisa kenyang, maka saya bisa bersyukur, dan kadang-kadang saya kurang makan, ada musibah-musibah kecil, sedikit-sedikit musibah. Sehingga nanti saya bisa bersabar. Inilah maka kita tidak boleh putus asa, karena sesungguhnya putus asa adalah kerjaan dari setan, kerjaan dari iblis, itu adalah amalan kekafiran. Wala tayasu min rohillah, wala tayasu min rahmatillah. Bahwa hidup ini pasti nanti ada ujian, pasti. Tapi ingat, ini untuk mengawali, sekarang dibaca surat Al-Baqarah 155. Al-Baqarah 155. Terjemahnya saja nggak apa-apa, biar lancar. Wala nabluwanakum bisaim minal khaufi wal ju'. Untuk mengawali dulu. Wanasim minal amwali. Ayo, sudah ketemu Pak Irwan? Pak Irwan atau Pak? Ya, silakan. Terjemahnya aja biar sampai ke poin, karena materi saya agak panjang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta.
Ya. Jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Satu ayat lagi sekalian, biar ini. Satu ayat lagi, bapaknya. Ayat ke-196, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Baik, pertama adalah setiap manusia akan ada cobaan sedikit. Sedikitnya jangan dihilangi. Ya. Nah, ada 5 cobaan itu. Sedikitnya jangan dihilangi, karena sesungguhnya cobaan yang ada pada kita adalah sedikit. Mohon maaf, ini ada corona ini nggak selesai-selesai. Mohon maaf, hidup kita udah berapa tahun? Ini cobaan baru 7 bulan. Orang itu kalau sakit, baru seminggu kok sakit terus, padahal sehatnya dengan sakitnya pasti banyak sehatnya. Orang lapar, mohon maaf, laparnya dengan kenyangnya lebih banyak kenyangnya. Diri kita tolong dikoreksi kembali. Kenapa? Supaya kita pandai mensyukuri. Karena sikap terhadap musibah itu ada 4, dan 1 dilarang oleh Allah, tapi 3 dianjurkan. Yang dilarang jelas tidak boleh mengeluh. Mengeluh. Di dalam bahasa psikologi, orang yang menganggap ini sebagai distress. Kita harus menjadikan ini jadi eustress, yaitu stres yang berpositif. Artinya, stres yang membawa kita optimis. Maka sikap kita terhadap ini tidak boleh mengeluh, maka 3 sikap ini harus kita lakukan. 1, kita harus bersabar. Sabar dalam 3 hal, baik di dalam musibah, untuk senantiasa taat dan tidak maksiat. Nanti saya breakdown satu persatu. Yang kedua, kita harus ridho. Apa bedanya sabar dengan ridho? Step berikutnya lebih bagus adalah kita ridho. Ridho adalah lapang dada. Tidak sekedar sabar, tapi dia lapang dada saat menerima masalah. Ketika orang sudah ridho, ya sudah, nggak apa-apa. Nah itu sudah, oke lah, nggak apa-apa. Artinya apa? Ini kecintaan kepada Allah, bahwa Allah membuat kita karena Allah punya maksud. Paling tidak nanti ada 5 maksud kenapa ada musibah dalam hidup kita. Saya akan breakdown satu persatu. Yang ketiga, hebat lagi kalau kita bersyukur. Kenapa? Karena dengan adanya musibah, sebetulnya apapun yang menimpa pada kita ini cara Allah untuk meningkatkan derajat di surga, untuk menggugurkan dosa-dosa kita, untuk ada kepedulian dengan sesama. Makanya tadi itu ditawarkan supaya infak, zakat, sedekah, karena innamatun soruna wa tuzakuna wa turhamuna bida'afaikum. Sesungguhnya berkah rezeki, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah akan ada pada rezeki kita kalau kita peduli pada orang yang tidak mampu di antara kita. Maka teman-teman Birokol, saya ingin ingatkan kembali bahwa kerja di Birokol ini, mohon maaf, Birokol ini tidak ada urusannya dengan banyak sedikitnya, tetapi lebih penting adalah keberkahan. Maka kalau Anda cari gaji, adalah yang kita doakan adalah keberkahannya. Banyak dan berkah tentu. Bukan hanya banyaknya, tapi berkah. Karena apa artinya Anda kerja? Kalau kehilangan berkah, gajinya boleh miliaran, oke. Mungkin karirnya hebat, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Ini contoh ketidakberkahan. Istrinya mental, bawel, cerewet, trikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Saya punya teman dosen, mohon maaf, itu. Teman dosen, itu ngajar di tempatnya Merita waktu itu. Itu Masya Allah istrinya ngantuan sekali. Kemana saja nggak dibawa. Karena dia meresahkan. Cantik tapi ngantuan. Itu. Kemana-mana pelor, menempel langsung molor. Itu. Pokoknya masuk mobil itu 4 pertanyaan paling kejawab 2. Itu. Pokoknya asal masuk mobil kemana nih? Ke mall. Mau beli apa? Langsung bilahi taufik walidayah. Persis anak orang-orang Birokol ketika Zoom meeting. Zoom meeting gini ini Masya Allah begitu dinyalakan langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sebetulnya saya ini senang sekali dengan Zoom ini bisa tawajuh dibanding dengan off air. Karena kalau tablik-tablik akbar itu off air itu Masya Allah, satu ramenya, kedua orang itu pasti cari tempat duduk di belakang dan nyandar. Itu mohon maaf, ustadznya masih di sini yang dengarkan sampai Sidratul Muntaha. Kadang-kadang ya Allah ustadznya masih serius, ternyata yang dengarkan sudah bilahi taufik walidayah.
Nah, maka nanti kalau kuliah di luar negeri, kebetulan S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, saya tahu persis kalau cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Kalimantan. Kenapa? Karena itulah khas orang kita. Maka kalau umroh dan haji juga gitu. Kalau kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid. Mohon maaf, nanti cari aja di pusat perbelanjaan. Isinya orang Indonesia semuanya. Kalau cari di masjid, terpaksa di masjid yang tiduran dan sandaran. Itu pasti orang Indonesia. Apalagi etos kerja. Di Seoul University, itu pernah ada presentasi, saya datang 6 kali ke sana. Betapa, mohon maaf, ada report etos kerja kita itu sangat rendah. Dari 30 negara pernah kita nomor 29. Dari 30 negara nomor 29 dalam etos kerja. Masih lumayan, kita masih di atas Timur Leste. Timur Leste nomor 30, kita nomor 29, etos kerja kita. Bahkan ada stereotip, kalau ada orang Indonesia kok berkeringat, pasti habis makan. Nah, ini stereotipnya seperti itu. Ya, kalau kerja malah nggak pernah keluar keringat, karena etos kerja yang rendah. Untuk itu, maka inilah yang harus kita sikapi, tapi izinkan saya untuk men-setback kembali, setiap orang itu akan ada musibah. Tetapi hari ini kita mengalami 3 hal. Pertama, krisis. Kenapa ini harus saya sampaikan supaya kita nanti bisa membangun asa. Krisisnya apa? Karena semuanya datang secara mendadak. Secara tiba-tiba tidak ada seorang pun di dunia ini yang siap dengan wabah corona ini. Tidak ada satupun yang siap. Bahkan negara di dunia nggak ada yang siap. Semuanya datang dengan mendadak. Itu sesuatu yang unintended. Sesuatu yang tidak walaupun mungkin ada konspirasi, tapi ternyata mungkin saja konspirasi, tapi tetap tidak ada yang siap satupun. Yang kedua, ada ketidakpastian, yaitu uncertainty di antara apa? Kekhawatiran atas kondisi ini kapan berakhir. Kapan bisa kembali bekerja dengan normal. Maka ini untuk mengingatkan syukur kita, karena kerja adalah rahmat. Tolong Pak Gatot catat baik-baik Pak Gatot. Ini kalau nggak percaya ini kerja nggak ramah. Sekarang lebih dari 3 juta orang yang sudah di PHK. Lebih dari 3 juta. Dan kalau kita masih bisa kerja, itu kita syukuri. Kalau nggak percaya separuh dari karyawan Brokol, silahkan keluar. Kasih waktu saya seminggu. Insya Allah yang hadir akan 10, 100, 1000 kali lipat. Berapa waktu yang lalu saya senang sekali Mas Irwan, saya kan Pak Gatot, mohon maaf, saya senang sekali karena dapat kesempatan untuk wawancara psikotes kepada BNI 46 itu Jogja, itu merekrut 300 orang. Karyawan kontrak untuk 3 tahun, untuk pencairan dana bandara baru, New Yogyakarta. New Yogyakarta itu adalah bandara baru dari Jogja. Dari Adi Sucipto dipindah ke Kulon Progo, namanya New Yogyakarta itu, ya gitu. 300 orang, saya senang, ini mau psikotes, senang, bayar mahal. Tapi ternyata yang daftar secara online hampir 14.000. Untuk 3.000, untuk 300 orang yang daftar 14.000. Wah gimana ini? Ini sampai 3 tahun nggak selesai psikotes saya, ini semuanya. Untung yang datang sekitar 2.000-an. Akhirnya mohon maaf, itu saya sama teman-teman dosen UGM, langsung saya kumpulkan, kita mulai masuk 20-25 orang. Begitu masuk, oh wajahnya menarik, oh oke. Wajahnya mendorong, coret, gitu. Oh datang kok bau, nah ini cuman, yang daftar itu dari S3, banyak S2, banyak S1 apalagi. Banyak sekali, hanya untuk teller, hanya untuk pencairan dana, begitu rupa. Maka kerja adalah rahmat, maka Anda syukuri, ini penting. Kenapa? Karena dulu orang yang lamar, yang ditolak dengan yang diterima, lebih banyak yang ditolak. Itu rata-rata kerjaan di Indonesia. Sekarang ini, Undang-Undang Cipta Kerja, ya jadi masalah pekerjaan yang luar biasa. PHK sudah, berapa banyak orang PHK, sudah lebih dari 3 juta orang. Maka Anda syukuri, karena mohon maaf, tolong catat baik-baik. Brokol ini bisa masukkan surga setinggi-tingginya, bisa masukkan neraka sedalam-dalamnya. Yudillu bi kasiro, wa yahdi bi kasiro. Dari Brokol, Anda bisa masuk surga setinggi-tingginya. Dari Brokol juga bisa masuk neraka setinggi-tingginya. Ada 4. Kapan kerja ini jadi ibadah? Ada 4 cirinya. 1, niatilah kerja ini untuk ibadah. Inna sholati
wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, wa kerjai, wa nikahi, wa direksi, wa karyawani, wa sekretari, semuanya lillahi ta'ala. Sebagaimana Anda nikah, niatilah untuk ibadah. Karena niat nikah untuk ibadah, maka hubungannya bukan hubungan transaksional tendensius, bukan hubungan bisnis. Kenapa? Karena ini niatnya untuk ibadah. Maka suami gaji istri, jangan tergantung layanan istri. Karena ini ibadah. Loh, biasanya 10 juta. Ini kok cuma 9 juta, ini kurang 1 juta. Kemarin masamu nggak enak nih, potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering. Ini rumah tangga apa rumah makan? Irwan sudah nikah belum, Wan? Irwan sudah nikah belum? Belum, Ustaz. Belum, Masya Allah. Segera nikah. Itu apa-apa. Itu ada alat, nggak ada manfaat. Itu mubadir. Itu ya, gitu. Saya paling susah kalau ada brokol ini ngadakan khitanan massal, tapi nggak disusul dengan nikah massal. Itu menciptakan alat nggak ada manfaat. Segera. Orang yang pacaran itu mengakumulasi dosa. Jadi ada enggak yang cewek yang ini yang belum nikah? Udah. Merita udah nikah belum? Gitu. Ya udah cari yang belum nikah. Segera, udah itu semuanya. Jangan ditunda-tunda. Itu segera. Pokoknya nanti ketemu saya lagi harus sudah nikah. Itu. Segera nikah itu penting. Kenapa? Karena kalau Anda memperlama nikah, nanti keberkahan nggak segera muncul di pada separuh agama biar segera selesai. Sekali lagi, nanti kalau nikah, Pak Irwan, ini sekaligus nasihati kamu, Pak Irwan, nanti suami gaji istri tidak tergantung layanan istri. Karena ini niatnya untuk ibadah, sama dengan Anda kerja. Lu biasanya 10 juta ini cuma 8 juta ini kurang 2 juta. Lihat istri kamu miring ini potong 2 juta. Kalau gitu Anda hubungannya transfer. Kalau gitu Anda nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri. Dengerin, para istri, Pak Yanti, tolong dengerin, itu. Mbak Mirna itu ya, semuanya itu. Tolong perhatikan itu, Merita. Jangan sampai istri melayani suami tergantung gaji. Minum pahit ini kurang gula ini. Kemarin kurang 600, mana yang 600. Nanti kasih gula, nggak boleh. Cucian nggak bersih, kurang 800 minta bersih, nggak boleh. Enak-enak berhubungan suami, stop gimana? Yang 700 mana nanti dilanjut. Kalau gitu, Anda mohon maaf hubungannya bukan dengan hubungan ibadah. Yang kedua, cara kerja. Karena kalau niatnya benar, caranya salah nanti jadi Robin Hood. Irwan kasihan, handphonenya kok cuma Oppo. Lah Oppo malah nanya, Oppo. Nah, saya kasih, mohon maaf, saya kasih iPhone Pro Max. Tapi saya ambilkan dari tempatnya Pak Gatot. Bagus saya ngasihnya, tapi caranya keliru. Dengan itu jadi Robin Hood. Robin Hood itu nolong orang miskin, tapi caranya dengan rampok milik orang kaya. Maka cara kerja Anda, transparansinya, akuntabilitasnya, responsibilitasnya, fairness-nya, itu harus Anda perhatikan. Anda punya tanggung jawab, ini amanah, kerja adalah ibadah, kerja adalah rahmat, kerja adalah amanah. Kalau hanya KPK, tipikor, mohon maaf, jaksa, polisi bisa ditipu. Oh, kalau saya ngambil, saya digantung di Monas. Setiap saya lewat Monas, nggak ada gantungannya. Insya Allah sampai saya mati, nggak ada yang digantung di sana. Gitu. Kenapa? Karena tanggung jawab kita kepada Allah. Nah, dari sisi inilah, maka 1 niat kerja, 2 cara kerja, 3 bidang kerja. Alhamdulillah, Anda kerja di batu bara ini halal 100%. 100% halal. NU dan Muhammadiyah sepakat. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat. Tapi kerjaan Anda halal 100%. Tinggal yang keempat, hasil kerja. Pertama, hasil kerja harus untuk membahagiakan keluarga. Karena karir sifat apapun, mohon maaf, karir sifat apapun, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga Anda berantakan. Baiti jannati. Bagaimana kita membangun surga dari rumah kita? Maka pertama, bahagiakan keluarga Anda, tapi yang kedua, hasil kerja adalah untuk rahmatan lil alamin. Sebagaimana dibaca oleh Ustaz Zainun tadi, mohon maaf, itu. Ustaz Zainun begitu tadi, bagaimana wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Maka jangan lupa zakat, infak, sedekah. Karena pencuri yang paling kejam itu siapa? Pencuri yang paling kejam adalah orang yang kerja di batu bara, dapat gaji, tapi 2,5%-nya nggak dikeluarkan. Itu mencuri miliknya orang miskin, kurang ajar. Kalau ngambil minyak Pak Gatot masih lumayan, masih ada uang, cukup banyak. Ya, mohon maaf, saya kok tiba-tiba di mute. Ada sensor ya. Nah, baik, jadi
Mohon maaf, kalau kita ngambil miliknya orang kaya itu, ya tetap nggak boleh, tetapi masih lumayan. Kalau ngambil miliknya orang miskin, 2,5% gaji kita itu adalah miliknya orang miskin. Maka, bagaimana infak, zakat, sedekah Anda perhatikan. Yang jadi parah adalah hari ini, setelah krisis, ketidakpastian ada loss of control. Loss of control artinya apa? Kita lepas dari kontrol karena angka kematian terus nambah, sementara vaksin belum juga ditemukan. Untuk itulah kita harus bangun asa. Paling tidak dampaknya sekarang, mohon maaf, saya itu tiap hari webinar sehari 3-4 kali. Kemarin 5 kali sehari, kadang-kadang 4, pernah 6 kali. Dari habis subuh sampai tengah malam ada. Karena dengan teman-teman di Jepang sana, itu ada juga dari Amerika yang berkebalikan. Jadi pernah dia siang, kita kan malam. Jadi pernah jam 12 malam saya masih harus webinar dengan kedutaan di... artinya apa? Sekarang ini ibu rumah tangga punya kesibukan bukan sekedar sumur, kasur, dapur, masak, macak, mana. Tapi dia harus jadi guru di sekolahnya. Yang lebih susah katanya, curhatnya justru bukan menghadapi anak. Menghadapi suami yang banyak di rumah. WFH ini merepotkan betul. Suami-suami juga repot bukan karena kerjaannya. Dengan kerja di rumah itu handphonenya bisa kebaca istri. Itu jadi masalah. Maka ciri suami yang beres nanti, lihat. Kalau handphone suami bisa dipakai istri. Itu. Kalau handphone suami di password, berarti itu tidak beres. Itu. Maka nanti untuk menguji suami Anda, ibu-ibu semuanya, lihat. Kalau suami istri telepon kok nama yang muncul masih Bebek, Yayang, Hane, Mama, oke. Tapi kalau mulai malah istrinya telepon tulisannya Mama 1, Mama 2, Mama 3 itu jadi masalah. Apalagi istri yang telepon ditulis Bareskrim, Makobrimob, Mabes Polri itu. Apalagi jelas namanya Merita. Tapi di situ ditulis Mak Lampir. Merita kok bisa jadi Mak Lampir? Lah itu sudah ancaman. Nah, maka nanti sebaik-baik suami itu sebaiknya dia transparan kepada istrinya. Kalau perlu, handphone suami serahkan istri seminggu. Terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Itu sudah jadi masalah. Apalagi pelajar, mahasiswa, dosen semua mengalami pembelajaran online ini sudah mati gaya. Berapa kali, mohon maaf, saya itu menyiapkan materi SOP-nya, apalagi ngajar S2, itu harus pakai dasi, pakai itu semuanya. Ternyata yang dengerin sambil tiduran, begitu absen, ayo kita absen dulu sebentar biar tahu. Dia pakai daster, Masya Allah, kita pakai dasi, mahasiswinya pakai daster, astagfirullah. Dasternya sobek-sobek dipakai, kadang-kadang daster 1 penitinya 8, luar biasa dari sisi ini. Ya Allah, kita udah nyiapkan. Maka transfer of knowledge-nya bisa terjadi, tapi karakter building-nya yang kacau. Untuk itulah, maka ini menjadi persoalan bersama, maka kita harus sikapi ini dengan sesuatu yang penuh asa, yaitu satu, jangan sampai ini jadi distress. Distress itu adalah reaksi negatif, lepas kendali, dan kita merasa di bawah tekanan terus. Kita harus jadikan corona COVID-19 ini menjadi eustress, yaitu membuat hidup lebih baik. Bagaimana kita ini positive thinking, karena satu, di sini memperkuat ketahanan keluarga. Hari ini, saya biasanya banyak di Jakarta, tapi udah 7 bulan stay di rumah. Biasanya saya kalau pulang, anak saya komentarnya nggak enak. Ya, mama, Bang Toyib pulang, saya dipanggil Bang Toyib. Tapi selama 7 bulan kita memaknai bagaimana keluarga jadi madrasah. Bagaimana rumah itu jadi, ini kalau mau neladani Rasulullah. Rumah harus jadi 4M. 4M, ini harus ada di rumah. Satu, rumah harus jadi madrasah. Tempat pendidikan, karakter building, pendidikan norma budaya dan agama. Itu keluarga. Kalau itu nggak terjadi di rumah, maka gagal kita punya rumah. Yang kedua, rumah harus jadi musola, tempat untuk ibadah. Paling tidak selama COVID-19 kemarin, alhamdulillah masing-masing kepala rumah tangga jadi imam, tarweh, bahkan bisa khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun kadang-kadang bikin banner, ya. Bikin banner itu. Hadirlah khutbah Id dengan imam dan ini, peserta istri dan anak-anak. Khutbahnya egois. Istri yang baik harus taat suami, anak harus taat kepada orang tua. Yang khutbah suaminya, yang khutbah bapaknya enak saja, cari kewajiban istri dan anak saja. Itu dia sendiri. Masya Allah, imam dan khotib bisa. Dan ini luar biasa. Yang ketiga, rumah harus jadi maskanah. Rumah harus jadi madrasah,
Jadi musola tempat ibadah, tempat untuk pendidikan, jadi maskana, tempat untuk bagaimana bersakinah. Sakinah adalah rumah yang membuat orang kerasan, rumah yang membuat orang ketenangan, mengantarkan dia seluruhnya ke surga. Itulah sakinah. Bahkan yang keempat, rumah harus jadi maulid. Tempat tumbuh kembangnya 3 rongga. Rongga perut, yaitu sandang pangan papan, rongga kepala, yaitu keilmuan, dan rongga dada. Ini kalau meneladani Rasulullah. Rongga dada adalah keimanan. Bagaimana rumah mengantarkan. Dan mohon maaf, rumah Rasulullah itu saya tanya dengan jujur. Mas Irwan, mohon maaf Mas Irwan. Mas Irwan, di rumah Rasulullah ada nggak TV-nya berapa in? Ya. Nggak ada, Ustaz. Di rumah Rasulullah kulkasnya berapa pintu? Nggak ada, Di rumah Rasulullah punya kolam renang nggak? Rumah Rasulullah punya sepeda Brompton nggak? Di rumah Rasulullah punya sepeda Brompton nggak? Di rumah Rasulullah ada pohon janda bolongnya ada nggak? Janda bolong luar biasa yang sekarang viral luar biasa. Sampai jutaan, sampai 100 juta. Nggak ada, tapi bisa mensurgakan. Surga bukan karena TV, bukan karena kulkas, bukan karena AC-nya berapa PK, bukan karena Brompton, tapi karena ada amal agama. Jadi kalau kita teladani Rasulullah, maka bagaimana di rumah kita adalah amal agama, rumah jadi maskana, tempat untuk bersakinah, untuk mendidik semuanya, untuk tentram, aman, damai di rumah. Semua orang masalah selesai kalau di rumah. Itu neladani Rasulullah. Dengan work from home, kita mengambil hikmah. Anak kecil dulu kalau nangis, pasti larinya pulang ke rumah. Nah, maka pastikan kopi yang paling enak adalah kopi bikinan istri. Karena itu tempat. Oh, tapi nggak bisa masak. Kalau di Jogja, itu GoFood dulu. Ya. GoFood, suami belum datang, GoFood, suami datang, terus dimasak ulang. Kok enak sekali. Iya, cuman pakai jempol masaknya. Nah, dari sisi ini luar biasa bagaimana ini. Kenapa? Ini harus saya sampaikan karena rumah harus jadi sakinah. Rumah harus mengantarkan seluruh anggotanya menuju surga. Maka kalau ada karyawan berukul suka terlambat ke kantor, berarti dia sakinah di rumahnya. Dia betah kerasan di rumah. Kalau orang berukul sering bolos, segera pulang ke rumah, berarti dia sakinah di rumahnya. Tapi kalau bolosnya pergi kemana-mana, itu bukan sakinah di rumahnya. Nah, dari sisi ini, sakinah itu artinya tentram, tenang. Sakinah ada optimistik, sakinah tidak ada kecurigaan. Sakinah tidak saling menyakiti, sakinah itu pasangan kayak sepatu. Sepatu itu sakinah, kenapa? Karena walaupun beda, tapi bisa akur, bisa rukun, bisa serasi. Dan sepatu kalau rusak satu, dia tidak akan dipakai satu, pakai sepatu satu, yang satu rusak. Suami istri juga harus seperti itu. Kayak sepatu, yang rusak satu, tetap nungguin. Itulah sepatu. Nah, tidak mentang rusak, terus tinggal, terus ganti, cari pasangan lagi, lah itu bukan sepatu. Mosok beli sepatu cuma satu, nah, nggak bisa. Itulah sepatu. Satu cenderung kiri kanan, tapi kok pakai harus depan belakang gantian. Karena suami istri adalah hak dan kewajiban yang sederajat. Maka bahasanya sepatu. Setia sampai tua, sepatu. Ini saya karang-karang sendiri sih sebetulnya. Dari sisi inilah makanya bersuami istri adalah zaujun, yaitu untuk itu sekali lagi bagaimana mensikapi ini bahwa sesungguhnya mengapa kita webinar. Dengan webinar seperti ini sebetulnya ini cara kita untuk menghindari behavior disengagement. Behavior disengagement ini adalah kondisi di mana seorang itu kurang berusaha maksimal karena adanya tekanan. Yaitu dia menyerah, menghentikan usaha, segala macam. Karena dengan begini, sebetulnya menghindari orang stres. Kenapa? Perhatikan baik-baik, ini poin-poin penting. Orang itu kalau nggak pernah berinteraksi, mengisolasi diri. Karena takut tertular COVID-19, takut kehilangan pekerjaan, melihat orang-orang terdekatnya meninggal karena COVID-19, bahkan kecenderungan sepi, tertekan, maka nanti terjadi stres. Stres itu terjadi karena kumpulan strain. Strain itu ketegangan. Strain berkumpul jadi stres. Stres berkumpul jadi stroke. Stroke berkumpul jadi stop. Billahi taufik walhidayah. Maka lihat, orang yang banyak tekanan itu mudah kena penyakit jiwa. 95% penelitian Profesor Kuncoro, psikologi sosial, orang yang gila adalah orang yang nggak pernah ikut webinar, orang yang nggak pernah silaturahmi. Maka silaturahmi ini tafarruju hamin. Nabi itu mengingatkan silaturahmi bukan hanya memanjangkan usia, tetapi akan menyehatkan jiwa. Tafarrujun hamin.
Orang-orang yang gila itu adalah orang-orang yang menghadapi ini dengan putus asa. Kita harus bangun asa, harapan. Kenapa? Maka hati-hati Irwan, nanti kalau punya teman, punya anak, itu kok introvert. Punya masalah, oh itu ngurung diri kamar mandi. Punya masalah terus di pinggir ke sungai Kapuas, diem aja. Itu. Punya masalah di kuburan, diem sebentar lagi dan orang itu. Orang yang punya masalah begini, ini strain ini, maka teamworknya rendah. Kalau teamwork rendah, budgeting rendah, produktivitas rendah, take home pay-nya jadi rendah. Dan itu otomatis, udah, itu directly. Maka orang yang stres, teamwork rendah, maka kalau ada gesekan, maka mudah marah. Maka orang marah pasti satu, orang marah pasti emosional. Karena itu datangnya dari setan. Dua, orang marah pasti teriak. Padahal dia deket tapi teriak. Kenapa? Yang keempat, karena dijauhkan hatinya. Maka orang marah kehilangan akal sehatnya. Lihat orang marah, deket tapi teriak. Goblok, bego lu, buset, deket kok teriak, mbak pelan. Goblok, bego, buset. Apalagi kok Jawa Timur, Pak, Mas Irwan. Dancuk gitu. Nggak ada orang marah kok, dancuk. Nggak mungkin. Kenapa? Karena di situ. Buset, ya kenapa? Karena di situ orang. Maka hari ini kita bersilaturahim seperti ini. Maka hari ini kita mengadakan webinar bagian dari silaturahim. Berkah rezeki kita. Mohon maaf, panjang usia kita. Mohon maaf. Waziyadatun ilm, akan bertambah ilmu kita. Wasohibin karim, bertambah persaudaraan kita. Dan ingat, webinar ini salah satu membangun asa. Karena nanti rezeki akan jadi berkah. Ada satu keterkaitan satu dengan yang lain. Hampir semua orang sekarang ini silaturahmi menjadi kunci segalanya. Kunci kesuksesan hidup, kunci kesuksesan di dalam bisnis, bahkan di dalam politik. Sebentar lagi itu banyak orang di pilkada-pilkada. Itu semuanya orang silaturahmi. Sebelum pilkada, setelahnya ya lupa. Itu semuanya. Ya, itu semuanya. Yang paling penting lagi, yang jadi susah jangan sampai ini menjadi mental disengagement. Mental disengagement adalah jangan sampai kita melarikan diri dari masalah dengan cara melamun, menghayal, tidur terus, terpaku di depan TV, itu sibuk dengan hanya di depan laptop, handphone terus, maka nanti akan terjadi sakit fisik, sakit jiwaan, dan sakit rohani. Fisik berpengaruh pada psikis berpengaruh rohani. Orang itu sakit terus, maka dia putus asa. Putus asa, sakitnya fisik, putus asa itu penyakit jiwa, dan kalau sudah putus asa menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah, itu sudah berarti dia sudah sakit rohani. Untuk itu 5 poin ini tolong Anda perhatikan untuk membangun asa, untuk mensyukuri bahwa tujuan adanya corona ini, musibah apapun di dunia ini, satu untuk cermin yang diberikan Allah agar kita memahami kekurangan, kesalahan, evaluasi diri keburukan kita. Kenapa? Karena mungkin ini terjadi karena sebab-sebab. Nanti ada 6 penyebab kenapa musibah datang. 1, karena kepemimpinan yang tidak baik, imam yang tidak adil. 2, karena kedoliman itu. Yang kedua, karena tidak adanya zakat, infak, sedekah. Tidak berjalannya pemerataan ekonomi. Yang ketiga, karena kemaksiatan merajalela. Orang kalau maksiat merajalela luar biasa. Itu. Yang keempat, kalau orang terlalu cinta dunia, lupa kepada akhirat, pasti musibah akan terjadi itu. Yang berikutnya, kalau ada perzinaan yang, mohon maaf, perzinaan menjadi bisnis, perzinaan menjadi sesuatu itu nanti ada beberapa yang ini. Yang berikutnya, tidak diamalkannya ajaran agama. Agama tidak dipedulikan dalam kehidupan, musibah pasti datang pada dia. Boleh saya dibacakan surat Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal ayat 33. Inilah kenapa kita meneladani Rasulullah, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka.
dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Ada dua orang yang bebas dari azab. Satu, kalau ada Rasulullah. Rasulullah di situ bukan kepada fisiknya, pribadinya, tetapi risalahnya. Jadi kalau rumah ada tuntunan Rasulullah, di kerjaan, di tempat kerja ada tuntunan Rasulullah. Ada pokoknya ajaran Rasulullah ini Anda muliakan, tidak dihinakan, dikartunkan, kurang ajar. Gitu. Saya termasuk mempelopori supaya betul-betul ada pembelajaran kepada Prancis. Karena itu penghinaan kepada Nabi. Saya itu dihina ibu saya aja, saya bunuh dia. Saya rela mati untuk ibu saya. Misalnya ibu saya itu fotonya dikasih kumis saja, oh tak kejar sampai. Padahal cuma dikasih kumis loh, foto, cuman foto, tapi dikasih kumis. Tapi ibu saya, oh tak kejar sampai mati nggak apa-apa. Aku yang mati atau kamu yang mati, nggak apa-apa. Aku rela untuk itu. Apalagi ini seorang Rasul dikartunkan, oh kebebasan ekspresi. Kebebasan ternyata presiden disandingkan dengan monyet, ternyata juga marah-marah. Ini ekspresi juga. Nah mohon maaf, jadi istilahnya ini saya kembalikan bagaimana termin terhadap itu. Yang kedua, kalau banyak istighfar. Kalau ada orang banyak istighfar, banyak bertobat, minta ampun, bebas dari siksa. Yang kedua, tujuan ada musibah adalah hadirnya rahmat Allah. Karena ini cara Allah menghadirkan rahmat. Dengan musibah corona ini ada rahmat, maka jangan putus asa. Wala tayasu min rohillah. Walanaknatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa. Karena Allah mengampuni. Dan yang penting bukan hasilnya, tapi manajemen proses. Yang penting sudah memproses menuju baik. Kita belum jadi baik kok sudah mati, tapi kita menuju kebaikan. Niatul mu'min khairum min amalihi. Anda ini mau berbuat baik. Oh sudah mengusahakan kebaikan, kok mati padahal belum jadi baik loh. Baru mau tobat, mati di tengah jalan, sudah dihitung surga. Saya mau ngasih uang kepada Irwan, tapi baru saya serahkan, itu dicopet orang. Padahal sudah saya mau serahkan, itu dicopet orang, pahalanya penuh, walaupun uangnya nggak nyampe. Irwan sudah nabung, mau haji, mau umroh, tiba-tiba ada COVID-19, terus mati sebelum haji, sudah dihitung sama dengan haji. Irwan nanti malam mau tahajud, sudah nyiapkan segala macam, tapi tidak terbangun karena capek. Maka malaikat sudah nyatat sama dengan tahajud, karena udah niat. Kecuali kalau nipu malaikat. Malam itu bangun, dikira mau tahajud, ternyata pipis doang, terus tidur lagi. Itu, ini bagus nih, mau tahajud. Begitu, ini cuma pipis doang, sialan. Ya, kalau itu malaikatnya saya, tapi yang bilang, nggak mungkin lah, malaikat bilang sialan. Ya, itu, dari itu. Makanya, itu. Dan yang ketiga, ini jalan untuk mewujudkan iradahnya Allah. Anak urid, taturid, wallahu yurid. Saya berkehendak, Anda berkehendak, tapi yang terjadi di dunia ini adalah kehendaknya Allah. Saya dulu senang dengan seorang artis, namanya Siti Nurkhalisa. Dan saya tanya, Siti Nurkhalisa juga senang sama saya. Gitu. Karena kalau ketemu saya di studio, dia hormatnya luar biasa. Ternyata Allah kehendak lain. Ada yang lebih disenangi Khalisa daripada saya. Siti. Dia lebih senang duda yang kaya raya daripada saya. Nah, ya sudah, gitu. Dan itu baik bagi kita. Karena tidak semua keinginan kita terjadi. Dulu, amril insani mata menah. Dalam surat An-Najm, dibaca juga An-Najm ayat 24. An-Najm ayat 24. Karena ini ayatnya pendek. An-Najm ke-53 ayat 24. Amril insani mata menah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Saya tanya Mas Irwan, apakah semua manusia mendapatkan semua yang dicita-citakan? Irwan dulu cita-citanya juga di situ. Dulu, mohon maaf, suami-suami itu cita-citanya dapat istri itu. Rumahnya di situ. Tidak semua. Kalau semua cita-cita tercapai, kacau dunia ini. Yang pengen jadi presiden banyak sekali. Dari mulai dulu, Roma Irama saja mau jadi presiden. Deddy Miswar, semuanya mau jadi presiden. Itu. Nggak jadi, karena Roma Irama ditentang sama Pak SBY, karena mau ngambil istrinya. Ani,
Ani kembalilah pada enak saja itu mau diambil, akhirnya nggak jadi karena melawan SBY. Kenapa? Dari sisi ini mohon maaf semua orang itu mohon maaf ada satu yang sekali lagi kehendak Allah terjadi, itu caranya dengan musibah ini Allah ingin menunjukkan kehendaknya dan ada pembersih dosa. Yang keempat, dengan ada musibah itu untuk merontokkan dosa-dosa kita. Setiap kecapean dalam beragama ini itu bagian dari menggugurkan dosa. Bahkan Anda kerja di sini, mana Anda kerja itu dengan keringat yang keluar, keringat itu bisa menghapus dosa-dosa kita, di mana dosa tidak dihapus oleh sholat puasa susah menghapusnya, tapi gampang dengan keringat. Maka kalau kerja pastikan itu banyak berkeringat. Kalau perlu sebelum kerja dan setelah kerja itu lari-lari biar keringatnya banyak. Makanya anak buah di Primakol ini pekerja kasarnya itu dosanya lebih banyak yang gugur daripada para manajemen. Karena dia di ruang AC itu kurang banyak yang kalau perlu pakai jaket yang tebal biar keringatnya banyak. Dan yang kelima, ini adalah media pendidikan dan pembentukan karakter, kejiwaan, kepribadian Muslim. Orang Islam itu dibuat ujian supaya apa? Untuk itu ada sikap sabar yang harus kita lakukan. Sabar dalam 3 hal. Sabar ini, itu mohon maaf, sabar. Ini kalau kita contoh Rasulullah. Karena laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah, kita harus meniru Rasulullah. Karena Rasulullah ini adalah contoh terbaik. Nirunya apa? Dalam 3 hal. Surah, sirah, dan sarirah. Surah adalah penampilan, sirah adalah perilaku keseharian, sarirah adalah hati. Apa yang ada di dalam hati kita. Jangan hasad, jangan iri, jangan sirik, jangan segala macam. Itu hati. Sirah adalah cara makan, cara tidur, cara semuanya. Itu meniru Rasulullah. Cara bersuami, cara beristri. Cara kencing aja ada 28 aturan. Itu meniru Rasulullah. Kencing itu dari mulai tidak boleh menghadap kiblat. Mau masuk ke kamar mandinya doa. Gimana Irwan? Doa mau ke toilet? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau mau makan gimana? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu kalau mau makan. Kalau mau kerja gimana? Gitu. Kalau mau makan Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau mau kerja komputer itu dinyalakan, kalau mau kerja komputer dinyalakan, terus bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau pimpinan datang lihat dari jauh, gimana doanya? Sumum bukmun Om Fahum, kurang ajar ini anak gue. Nah, dari sisi ini, ya, ini kok diem aja ini nggak paham apa gimana? Oke, surah, sirah, dan sarirah kita teladani Rasulullah. Nah, jadi sekali lagi kita bersabar untuk di dalam musibah, sabar untuk senantiasa taat, sabar untuk tidak maksiat. Ini nanti 3 contoh utama, yaitu Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, dan Nabi Yusuf. Tiganya mewakili kesabaran. Begitu kurang lebihnya pengantar saya sudah 1 jam lebih nggak di stop nih gimana ini sudah kalau di TV udah tanda tangan 6 kali saya. Ada dialog nggak mungkin apa yang saya sampaikan atau yang lain boleh ya. Sebelumnya syukron Ustadz atas penyampaiannya, memang luar biasa ya Ustadz Wijayanto dalam penyampaiannya, kita happy gitu mendengarnya. Nah ini ada beberapa pertanyaan ya Ustadz dari rekan-rekan Zoom. Yang pertama dari Bu Rininta Soheh. Bertanya, kalau ada orangnya langsung aja biar bisa komunikatif, bisa interaktif. Silakan Bu Rininta, bisa dinyalakan suaranya sama videonya ya, bisa bertanya langsung ke Ustadz. Silakan Bu Rininta. Karena bahasa tulis itu bisa dengan bahasa lisan. Bahasa lisan lebih representatif daripada bahasa tulis. Atau kita ke bacain pertanyaan kedua ya Ustadz. Ya, silakan dibacain. Oh ya, dibaca aja. Izin bertanya Ustadz, kita memahami dengan syukur kita akan bisa lebih bahagia. Ya. Tapi kenapa ya Ustadz terkadang dalam prakteknya kita begitu sulit dan berat untuk mewujudkan syukur tersebut? Mohon pencerahannya, terima kasih. Pertama, cara praktis shortcutnya sederhana. Lihat mandunikum, lihatlah apa yang di bawahmu. Untuk mensyukuri itu, paling gampang adalah untuk melihat yang di bawah kita di dalam urusan dunia. Yang kedua, lihatlah di atasmu untuk urusan keberagamaan atau akhirat.
Di dunia ini kita punya mobil, kita syukuri. Misalnya Irwan, mohon maaf, Bu Rinita, Bu siapa? Bu Rinita, ya. Yang nanya siapa tadi? Bu Rinita, Ustaz. Bu Riminta, ya. Misalnya ya, Bu Riminta mobilnya cuma Alphard, disyukuri. Karena ada lagunya, syukuri Alphard yang ada, hidup adalah anugerah, itu ya. Jadi syukuri. Ya, syukuri itu. Kenapa? Karena hidup ini adalah anugerah. Punya Alphard, alhamdulillah, yang lain cuma Avanza Xenia. Cuma Xenia, alhamdulillah, yang lain cuma motor. Motor, alhamdulillah, yang lain cuma sepeda. Sepeda, alhamdulillah, yang lain jalan kaki. Jalan kaki, alhamdulillah, yang lain jalan aja susah. Jalan aja susah, alhamdulillah, yang lain sakit. Sakit aja, alhamdulillah, yang lain itu mati separuh. Mati separuh pun, alhamdulillah, yang lain mati beneran. Nah, dari sisi ini, mohon maaf, Anda lihat yang di bawah. Dari sisi ke itu, lihat yang di atas. Dulu para nabi ujiannya luar biasa. Bagaimana Rasulullah itu, nabi-nabi itu ada yang luar biasa lah pokoknya. Nah, dari sisi ini, maka Anda lihat yang di atas, karena apa? Para sahabat, para nabi, dulu nabi dan sahabat, ujiannya jauh lebih parah daripada kita semuanya. Ya. Nah, bagaimana Nabi Ayub itu diuji dengan 14 tahun di dalam musibah. Itu, sampai sakit, sampai ditinggalkan istrinya. Nanti ya itu. Yang ketiga, senantiasa doa. Senantiasa doa. Yang keempat, dzikrul maut, ingat kematian. Karena dengan ingat mati kita bisa menghargai sesuatu yang di dunia. Kita tahu apa yang hakikatnya di bawah. Toh biasanya sedih karena harta itu tidak dibawa mati. Sedih karena pasangan tidak membersamai kita ketika kita mati, dia malah kawin lagi. Masih lumayan kalau yang mati itu para suami, istri masih setia, 4 bulan nggak nikah lagi. Tapi kalau yang mati itu istri-istri, Mbak Rusdiana yang meninggal, itu mohon maaf, Mbak Rininda yang meninggal, itu insya Allah suami Anda tidak usah 4 bulan. 3 hari aja kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapain? Biar cepat kering. Ada seorang suami, istrinya mati, itu nggak disolatkan, dilangkai. Loh kenapa? Kok nggak solatkan? Karena saya boleh kawin lagi, syaratnya langkai dulu mayatku. Jadi istrinya mati itu cuma dilangkai. Kenapa? Karena pengen segera kawin lagi. Semua nggak dibawa. Mobilnya bagus, kalau mati nggak dinaikkan mobil. Naik ambulan. Ambulan pun nggak ada AC-nya. Karena nggak ada jenazah yang protes. Oh, saya ini direktur, kenapa kok panas, nggak ada AC? Enggak, ya jenazah sudah. Maka ingat mati, senantiasa berdoa, lihat yang di bawah untuk urusan dunia, lihat yang di atas untuk urusan akhirat. Itulah kunci untuk mensyukuri. Ya, ada lagi? Baik, syukur Ustaz. Kemudian yang kedua ada dari Pak Agus Fahrudin ya. Silakan ya. Pak Agus, kalau ingin bertanya langsung bisa dinyalakan mikrofonnya. Pak Agus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Ya, ini pertanyaannya tadi udah dituliskan sebenarnya, tapi oke. Jadi Pak Ustadz, ini pekerja tambang ini di Berau lah ya. Di tempat lain juga banyak yang sama menurut saya sih. Kan pada banyak yang LDR Pak Ustadz. Suami di Berau, anak istri ada di Jawa, misalnya gitu. Nah itu gimana sih caranya menciptakan rumah jadi 4M yang tadi disampaikan Pak Ustadz? Ya. Misalnya madrasah. Madrasah itu walaupun Bapak tidak bisa mendidik, maka madrasah tadi titipkan anak-anak Anda kepada lembaga-lembaga yang berbasic agama. Karena nanti pendidikan itu selain dari rumah adalah sekolah, masyarakat, dan masjid. Maskanah yang kedua, madrasah, maka pastikan anak ini kalau perlu di pesantren, kalau perlu di tempat lembaga pendidikan yang punya basic agama. Gitu. Karena itu menentukan. Kalau pendidikan saja sudah tidak berbasic agama, ada komputernya bagus, ini yang bagus, tapi lembaga yang non-muslim, lembaganya. Sehingga ternyata dia kalau hari Jumat malah dikasih materi-materi pelajaran yang penting. Sehingga 3 tahun nggak bisa Jumatan. 3 hari nggak Jumatan, 3 kali nggak Jumatan aja disebut kafir. Kalau 3 tahun nggak Jumatan, apa itu? Kafirun. Saya ada jamaah umroh, Masya Allah, itu membanggakan anaknya sukses terus di urusan duniawi semuanya.
Tapi ternyata setelah sukses itu dia lupa kepada orang tuanya karena ternyata di lembaga non-muslim tadi. Maka semuanya dicabut semuanya, seanak cucunya nggak boleh di situ, dia merasakan. Ternyata jauh lebih penting adalah karakter buildingnya daripada komputernya, sempoannya, bahasa Inggrisnya, segala macam. Oke, satu. Yang kedua, kebersamaan. Kemudian, maskanah dengan cara apa? Wa idza amartukum bisain fa'tu minhu mastata'tu. Kalau Anda diperintah dalam satu agama semaksimalnya. Dengan virtual, minimal kebersamaan dibangun misalnya bainal isain, antara maghrib dan isya, Anda telepon, video call. Ayo kita baca Quran bareng. Jadi ada kebersamaan. Loh kok bisa bareng? Gimana? Anaknya juz 1, bapaknya juz 2, ibunya juz 3. Nah, sehingga nanti 1 bulan itu bisa setoran hafalan semuanya. Kalau perlu enggak syukur sampai menghafal, paling enggak membacanya. Baca Quran. Oke, baca Quran, apalagi sekarang ada Zoom meeting. Pokoknya bainal isain antara maghrib dan isya itu khusus kegiatan agama. Bapaknya juga kegiatan agama, ibu. Jadi saling telepon supaya apa? Supaya ada kebersamaan. Ayo, sekarang hari Senin ini semuanya puasa. Nah, puasa semuanya anak puasa. Tidak harus setiap Senin Kamis. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali ada kebersamaan. Nah itu dengan cara begitu. Yang ketiga, social control. Social control itu kalau bisa, Bapak waluhatun 1 minute for your family. Setiap hari ada 1 menit untuk keluarga. Supaya ada perhatian itu. Karena namanya juga long distance relation, itu nanti akan banyak gangguan-gangguan, di mana mohon maaf, kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau. Maka hati-hati kalau ada orang suka golf. Karena di lapangan golf itu rumputnya hijau-hijau sekali. Itu rok-roknya mini-mini luar ya. Untuk alhamdulillah di situ nggak tahu ada golfnya apa enggak. Ya. Nah, kadang-kadang roknya itu 15 cm, kasih belan 10 cm di depan. Tinggal 5 cm, jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm, luar biasa. Nah, dari sisi ini, maka itu gangguan-gangguan. Yang berikutnya, senantiasa Anda berdoa. Jadi ada ngecek doa. Karena doa itu memudahkan untuk amal baik, dan memproteksi dari maksiat. Survei membuktikan orang yang berbuat maksiat tidak pernah berdoa. Ya, mau nyopet bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, enggak pernah. Orang mau memperkosa, ya Allah, berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti, enggak mungkin. Nah, jadi mau tawuran, ya Allah, berilah kemenangan dalam tawuran ini, ya Allah, matikan 6 orang dari kampung sebelah, enggak mungkin. Kenapa? Karena di situ memandu amal. Maka anak, istri, suami senantiasa berdoa. Ada 4 doa istri. Tapi ini yang tanya kalau bapak ya, bapak-bapak. Ada 4 doa istri yang diajarkan Rasulullah. Kalau kita nol dari Rasulullah. 1, doa ya Allah, jagalah mata dari pandangan dari suami. Jadi jagalah mata dari sesuatu yang karena dari mata ini sumber segalanya. Yang kedua, jagalah hatinya. Yang ketiga, jagalah ya Allah hatinya untuk senantiasa takluk dengan agama. Yang ketiga, jagalah hartanya. Kenapa harta ditentukan? Biasanya kalau udah dari mata, harta itu karena kalahnya wanita itu dengan harta, kalahnya laki-laki dengan wanita. Laki-laki kalah dengan wanita, wanita kalah dengan harta. Wajah Anda nggak menarik, wajahnya mendorong. Kalau nggak menarik berarti mendorong. Wajahnya jelek, uangnya banyak, apapun bisa terjadi. Kemudian doa berikutnya adalah gantilah. Ya Allah, gantilah kejelekan-kejelekan, keburukan suami saya dengan kebaikan darimu. Jadi 4 ini syaratnya supaya kalau long distance relation, 4 istri selalu mendoakan. Ya, itu. Ya, supaya nanti terjaga. Begitu Mas Irwan? Baik Ustaz. Selanjutnya ini dari Mbak Mei ya Ustaz. Mei. Silakan Mbak Mei untuk bisa bertanya. Mei, ayo mana? Ya Pak. Mana ya Pak? Kamu udah married belum? Iya Pak. Sudah married belum? Sudah Pak. Alhamdulillah. Berapa anaknya? Belum. Ya mudah-mudahan segera dikasih omongan. Ya terus? Mau nanya Ustadz, mana yang lebih utama ini, orang kaya yang bersyukur atas
kekayaannya dan memanfaatkannya untuk berbagi, untuk kebaikan, atau orang miskin yang bersabar atas kemiskinannya. Orang yang kaya, yang senantiasa bersyukur. Kenapa? Ya. Karena hanya ada dua boleh orang itu iri. Satu, iri kepada orang yang berilmu. Iri itu boleh kepada orang yang berilmu yang dia mengamalkan dan mengajarkannya. Dua, orang yang kaya yang rajin untuk sedekah. Maka doanya, jangan jadikan saya miskin, jadikan kaya yang bisa bersedekah. Karena ajarannya terus zakat. Zakat tidak bisa dilakukan, itu. Jadi ajaran kita bukan untuk menerima zakat, ajarannya untuk memberikan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi jangan doa jadi miskin. Yang lebih parah, miskin tapi pelit. Udah miskin, pelit lagi. Gitu. Ya, dari sisi ini. Jadi udah kaya, pelit juga parah lagi. Kaya, pelit. Gitu. Mau apalagi sudah miskin, sombong. Allah lebih lanat. Miskin kok sombong. Itu semuanya. Ya, gitu. Nah, dari sisi ini tetap berdoa. Doa kita itu makan wawasian firiski, wabarokatan firiski. Rezeki yang luas dan rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah syaratnya ada satu, diantaranya tadi dicari dengan cara yang baik. Yang kedua harus dibelanjakan dengan cara yang baik supaya bersih. Tutahirukum khud min amwali sudaqah tutahirukum, biar bersih. Kalau perlu merita jangan bawa pulang gaji sebelum dipotong zakat. Kalau perlu di kantor itu dipotong zakat sehingga yang kita bawa pulang sudah dalam keadaan bersih. Karena nanti kalau ada uang-uang yang tidak dizakati, uang apalagi uang haram, kamu masukkan pada anak, maka sebenarnya memasukkan api neraka dalam tubuhnya. Begitu Rasulullah nasihati kepada Zaid. Itu Merita, segera kaya, nggak apa-apa, tapi jangan lupa zakat infak sedekah. Kirimkan di rumah saya ada 178 anak. Alhamdulillah gaji dosen saya 7 juta. TKP paling 8 juta. Tapi 178 anak belum pernah kelaparan sampai hari ini. Di rumah saya ada 178 anak. Alhamdulillah. Itu. Dari mana? Allah kasih rezeki, Allah berkahkan, entah dari teaching, training, syuting. Itu. Umroh, haji, kadang-kadang bimbing malah untuk anak-anak kita. Itu. Untung saya diundang sama Brokol. Mudah-mudahan paham maksud saya. Ya, itu. Ya. Paham, begitu Ustaz. Ya, Merita. Ada lagi, Mei? Ya, ada lagi, Ustaz. Ini dari Pak Gatot ya, ingin bertanya, masih nyambung terkait dengan Pak Gatot nggak nanya nih, ngetes ini. Ya. Silakan ya. Pak Gatot. Pak Ustadz, ya. Sifat manusia Pak Ustadz ya, kalau uang sudah masuk itu susah keluar Pak Ustadz. Wah, itulah. Kalau gaji sudah masuk ke istri, zakatnya susah keluar Pak Ustadz. Bukan susah, tapi mungkin lupa ya Pak Ustadz. Artinya begitu sudah terkumpul, nah baru kaget besar sekali ya. Itu sifat manusia menurut saya Pak Ustadz. Nah, bagaimana mendisiplinkan diri untuk membayar zakat tuh Pak Ustadz? Kami ada program di kantor yang langsung dipotong. Ya. Alhamdulillah beberapa teman sudah banyak Pak Ustadz yang buat komitmen dipotong gajinya. Ya. Oleh kantor kemudian disalurkan melalui Basnas. Nah, bagaimana yang tidak Pak Ustadz? Itu mendisiplinkan supaya mengeluarkan zakat, mendisiplinkan diri untuk mengeluarkan zakat. Ya. Pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Tolong dibaca surat Al-Hasyr, Pak Irwan, surat Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr ayat 18. Memang jadi masalah Pak Gatot kalau pertama kalau istri itu cenderung terhadap harta memang dia lemah. Lemahnya wanita itu karena harta tadi sudah saya sampaikan, maka hati-hati paling nggak nyaman kalau punya istri pinter cari duit. Kenapa? Banyak masalah di dalam keluarga kalau istri pinter cari duit karena duit itu disimpan di mana aja ketahuan karena dia pinter cari duit. Sudah diselipkan di mana aja ketahuan itu ya. Al-Hasyr surat ke-59 ya. Ya, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Satu ayat ini 2 kali disebut takwa. Kamu bertakwa dan kamu nyiapkan untuk akhirat dan kamu bertakwa.
Diulang lagi takwa itu. Ayat ini bicara tentang hidup itu hanya untuk akhirat, satu, untuk hari depan, itu. Ayat ini bicara tentang sesungguhnya dunia itu harus nomor 2. Jangan diusahakan dunia kalau itu melupakan akhirat. Apapun gaji, apapun apa, kalau meninggalkan kita syariat agama, jangan dilakukan. Yang ketiga, ini bicara tentang rethinking dan well plan. Sederhana, ini suruh belajar dari masa lalu dan apa memperbaiki yang akan datang. Ininya future oriented. Maka tipsnya sederhana Pak Gatot, ini saya langsung ke poinnya saja, itu poinnya. Dari ayat ini, maka biasakan Pak, mohon maaf, menulis apa yang akan dikerjakan dan kerjakan apa yang sudah ditulis. Kuncinya sederhana, kalau ada istri punya itu, tulis. Uang masuk berapa, zakatnya berapa, ditulis. Tulis apa saja yang akan dikerjakan, dan yang kedua, kerjakan apa yang ditulis. Kalau perlu sediakan whiteboard. Hari ini, itu saya serahkan istri 10 juta. Potong 2,5%, bulan depan harus dikeluarkan 2,5%. Dan kerjakan. Tulis apa yang dikerjakan, dan kerjakan apa yang ditulis. Jadi kuncinya hanya 2. Tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis. Sebetulnya ini diaplikasikan bukan hanya untuk zakat, untuk sedekah, untuk apapun itu. Maka sebaik-baik kita punya catatan. Setiap hari apa yang akan kita kerjakan itu ditulis. Kalau perlu sebetulnya kalau ini off air Pak, off air, ini bikin bagaimana karakter building dan bagaimana pembangunan supaya emosional, spiritual quotient-nya itu masuk, social quotient-nya masuk. Biasanya saya kasih form. Saya kasih sertifikat, nanti bikin komitmen perbaikan di dalam pribadi, perbaikan dalam keluarga, perbaikan dalam tempat kerja. 10 hal yang akan saya lakukan, 10 hal yang akan saya tinggalkan untuk pribadi. 10 hal yang akan saya lakukan di dalam kerja. 10 hal yang saya lakukan di dalam keluarga. Yang memungkinkan. Misalnya secara pribadi, saya akan tahajud tiap malam, jangan ditandatangani. Nah, ini pasti bohong. Seminggu sekali saya tahajud, masih oke. Setiap hari saya sedekah 1 juta, bohong. Gitu. Sebulan sekali saya sedekah 1 juta, masih boleh tanda tangan. Atau yang meninggalkan, saya akan mengurangi rokok. Itu. Mengurangi rokok itu beli banyak, terus dikurangi. Satu, sama saja, bukan itu maksudnya. Artinya, dari sisi ini nanti bikin komitmen. Resolusi, nanti tanda tangan Pak Gatot, semua tanda tangan kepada ini. Kemudian tanda tangan Pak Gatot. Yang kalau suami istri semua tanda tangan. Nah, kalau secara pribadi disaksikan teman kerja, semua ikut tanda tangan di tempat kerja, maka tanda tangan semua. Ini salah satu komitmen dan itu harus bisa dibangun. Nah, kalau perlu para manajemen nulis sendiri di kanvas. Saya akan membawa uang dalam keadaan bersih, dipotong zakatnya, ditulis di situ. Saya akan berangkat dan pulang kerja sesuai waktu, akan melebihkan jam kerja dan dengan berangkat lebih awal dan pulang lebih akhir. Misalnya, itu bikin komitmen-komitmen seperti itu. Nah, jadi tapi dalam in-house training nanti, mohon maaf, itu biasanya dibayar mahal saya untuk bicara tentang etos kerja yang seperti ini. Nah, ya, nanti di next time. Ini strategi marketing, biar Pak Gatot masih menghubungi saya lagi nanti. Ya. Jadi intinya kalau dalam hal itu tulis di dalam keluarga harus punya catatan karena jangan sampai ada harta-harta anak yatim yang nempel di tembok rumah kita. Ya, begitu, Pak Irwan. Baik, syukur Ustaz. Ini masih ada waktu ya Ustaz. Ada pertanyaan dari Pak Tommy. Silahkan ya Pak Tommy, bisa bertanya langsung pada Ustadz. Semoga Pak Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, ini kan lagi rame nih Omnibus Law Ustadz. Omnibus Law ya. Ya. Sebagai karyawan, gimana sih kita cara bersyukur untuk menerima itu? Kan beberapa isinya itu agak merugikan sisi karyawan Ustadz. Itu yang pertama. Kemudian tambah lagi hubungannya masih sama sih. Bagaimana juga kita bersyukur kalau misalkan ada kebijakan dari perusahaan yang agak sedikit tidak cocok dengan karyawan Ustadz. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kebijakan itu tasarruful imam ala rayati manutun bil maslahah. Setiap apapun kebijakan harus untuk
memberikan maslahah kebaikan kepada masyarakat umum seluruhnya. Maka kalau itu tidak memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi semuanya, tidak boleh dijalankan. Kalau kita melihat sesuatu tidak benar dalam hal ini, yang kedua, maka tugas kita mengingatkan atau meluruskan dengan 3 cara. 1, dengan lisan, dengan kekuasaan. Karena Pak, mohon maaf, tadi Pak, siapa yang nanya? Pak Tommy. Yang nanya Pak siapa? Pak Tommy, Ustaz. Pak Tommy. Ya. Jadi mohon maaf, kalau Pak Tommy tidak punya kekuasaan, maka seberapa yang bisa dilakukan? Maka dengan lisan. Lisan nggak bisa, maka dengan hati mendoakan untuk diluruskan. Tapi caranya juga baik. Tidak boleh demo itu boleh nggak? Boleh karena menentang kebijakan, karena itu bagian dari jihad. Jihad adalah kalimatul haq inda sultani jair, menegakkan suatu kebenaran dengan di tengah-tengah sesuatu yang tidak beres. Tapi caranya harus baik. Tidak boleh orang demo kok bakar halte. Apa hubungannya halte dengan Omnibus Law? Orang demo kok ngerusak? Karena sesuatu niat baik harus dengan cara yang baik. Itu semuanya. Apa ajukan ke MK, ajukan ke apa, silahkan. Dan itu ada prosedurnya. Nah, jadi satu sisi memang kalau ada satu yang tidak beres, kita harus menyampaikan semaksimalnya. Karena kalau ada sesuatu yang tidak beres, tapi kita diam saja, itu setan PC. Begitu kata Nabi. Setan itu sudah jelek, PC lagi. Sudah setan, buta lagi. Ya. Sudah jelek, tambah jelek banget itu. Nah, maka itu kewajiban kita. Itu tidak hanya kepada pemerintahan, kepada apapun. Di rumah tangga, kalau ada sesuatu yang tidak baik, kepada kepala rumah tangga, istri harus mengingatkan dengan baik. Itu. Nah, jadi ini cara dalam Islam. Jadi terhadap Omnibus Law, terhadap apa kebijakan yang nggak benar, ya salurkan. Ada SPI, ada mungkin serikat pekerjanya, ada semuanya, ya silahkan. Itu dengan jalur yang benar. Nah, itu jadi tetap niat yang baik harus dengan cara yang baik. Ya, begitu. Tetapi memang tidak mungkin hidup ini semuanya akan terpuaskan, tidak mungkin. Ya, dari pemerintah juga sudah yakin pasti ada yang tidak terpuaskan, ya. Karena nggak mungkin kalau apalagi kalau kaitan pekerjaan itu, kalau bahasanya itu kayak melihara burung, Pak. Itu. Pekerja itu kayak melihara burung. Kalau terlalu ditekan nanti mati, tapi kalau dilonggarkan nanti lepas gitu. Ya, karena juga gitu. Makanya di situ ada di jalan tengah, maka cara terakhir adalah dengan bermusyawarah. Musyawarah itu sangat penting di dalam hal ini karena wasawirhum syura bainahum, supaya kamu memusyawarahkan setiap urusan di antara kalian. Terhadap suami, istri, anak, musyawarah. Itu semuanya. Terhadap kenegaraan ini juga seperti itu. Karena ada lembaga musyawarah, ada dewan, ada apa yang terjadi. Itu. Tapi tetap seberapa kalau kita melihat ketidakberesan, kita harus menyampaikan dengan cara hikmah, yaitu mengajak suatu dibaca surat An-Nahl ayat 125. An-Nahl 125. Itu yang harus kita ingat. Jadi pertama kita dengan cara hikmah, yang kedua dengan cara debat, adu argumentasi. Itu. Nah. Yang keempat, yang ketiga harus dengan kata-kata yang baik. Ya, An-Nahl 125. Surat ke-16 An-Nahl. Itu cara Islam. Surat ayat ke berapa, Ustaz? Ayat 125. An-Nahl 125. Surat ke-16. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Pak Yunus sudah, Yunus Wijaya Setiawan. Sudah ya. Rajim, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ada hikmah, ada pembelajaran, dan ada debat yang baik. Semuanya harus dengan cara baik. Jangankan itu, suami istri aja juga dengan cara yang baik. Bapak tahu Fir'aun? Ya tahu, persis bapak ini kayak Fir'aun. Nah ini istri mau apa kayak gini? Respon itu kurang ajarnya luar biasa. Bapak itu kayak Fir'aun, nah nggak pintar.
Nah, pinter-pinternya istri itu merayu dengan cara yang baik. Bapak ini punya suami kok, wah susah untuk diajak sholat berjamaah itu. Ayah itu, atau papa, atau itu Mas, Hani itu. Saya itu menikmati sholat, tapi kok nggak bisa khusyuk ya kalau nggak diimami sama suami. Gimana ya kalau suami bisa ngimami? Itu namanya pintar sekali. Tolong dong saya dibantu kekhusyukan saya. Karena saya doa saya itu lebih khusyuk kalau bisa di belakang. Sehingga yang saya doakan itu kelihatan. Nah itu cara yang baik. Jangan seperti Korun. Tahu Korun itu Pak. Ya itu persis Bapak ini kayak Korun. Nah ini namanya nggak bijak. Yang kedua berdebatlah. Kalau dengan keilmuannya. Ya, tapi jangan nggak punya ilmu jangan ikut berdebat sesuatu yang punya ilmunya. Gitu. Oke, begitu. Ustaz. Kemudian, cukup ya? Oh, cukup Ustaz. Ya. Pertanyaan terakhir ya Ustaz. Oke, boleh. Ya. Kita akhiri. Ini dari Pak Fakhri Jakiyatuddin. Silakan untuk bertanya langsung ke Ustaz. Nanti kalau misalnya nggak selesai, boleh ke DM ke Instagram saya di @ustadzwijayanto_official. Silakan follow @ustadzwijayanto_official. Insya Allah beberapa @ustadzwijayanto_official itu. Baik, Ustaz. Ini masih ada banyak pertanyaan sebenarnya. Nanti bisa ditanyakan langsung ke... Ini juga strategi marketing. Gimana kalau kajian seperti ini dilakukan sebulan sekali? Itu setuju nggak kira-kira? Sebulan sekali, 2 bulan sekali. Setuju nggak? Setuju banget saya, Ustaz. Ya, semuanya teman-teman setuju nggak? Setuju. Iya. Tolong Pak Gatot dicatat baik-baik itu. Semuanya setuju Pak, ada yang 8, ada yang 10, 9. Ini setuju, di Pak Heri setuju. Itu Pak Heri Rahmatsyah. Nanti bicara tentang ketahanan warga. Ini Mbak Merita setuju. Oke, semuanya. Oke. Jadi ketahanan rumah tangga, Pak Rudi setuju. Ini semuanya setuju. Pak Yasin setuju. Sudah. Ini semuanya sepakat sebulan sekali, maksimal 2 bulan sekali, sebulan sekali. Itu Irwansyah setuju, Andik setuju, Rosdiana setuju. Wah, banyak sekali ini, banyak sekali. Jadi tolong pimpinan yang baik Pak Gatot, pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada anak buahnya. Kalau pengen berkah. Siap. Nanti bicara tentang etos kerja, bicara tentang parenting. Jangan sampai kita kerja sini, ternyata anak kita jadi anak yang tidak ketemu di surga. Bagaimana tentang pasutri, pasangan suami istri. Sekali lagi, ketahanan rumah tangga. Supaya jauh dari perceraian, jauh dari perselingkuhan, jauh dari KDRT. Jauh dari orang nikah lagi. Itu semuanya. Ya, oke. Sekali lagi, kalau nanti belum terjawab dengan baik, nanti boleh di DM tempat saya, atau ngundang lagi. Gitu. Ini saya sudah hampir 2 jam saya sudah bicara. Ini kalau di TV tanda tangannya sudah 8 kali saya. Ya. Gimana? Masih ada? Saya bacakan aja Ustaz. Silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya kalau kita membicarakan orang tentang kebenaran atau fakta baik atau buruk tentang orang tersebut, apakah itu sama dengan ghibah? Terima kasih. Sama. Ghibah itu adalah membicarakan sesuatu yang kalau orang lain itu dengar, orang yang bersangkutan dengar, dia tidak suka. Itu ghibah. Dan ghibah tidak hanya dalam lisan, dalam isyarat. Aisyah radhiyallahu anha itu ketika ada tamu seorang wanita, siapa yang datang ya Aisyah itu orangnya ini. Jadi hanya isyarat. Orangnya pendek. Hati-hati itu sudah makan jenazah, makan bangkai saudara. Jadi kalau benar itu ghibah, kalau salah itu fitnah. Sebagaimana dilakukan Bu Tejo ketika mau tilik ke rumah sakit, maka dia dari mulai naik truk sampai mau turun truk dalam film tilik. Ghibah terhadap Mbak Dian. Walaupun benar, tetap itu ghibah. Dan seorang Islam tidak boleh mengatakan, nanti bicara khusus mengenai afatul lisan, yaitu bahayanya lisan. Karena orang selamat dari 2 hal. 1, menjaga apa yang di antara 2 bibir, makanan, minuman, perkataan, dan cabang-cabangnya. Yang kedua, menjaga apa di antara 2 paha. Apa itu? Irwan nggak paham. Apa yang di antara 2 paha? Ya, silakan berdiri ya tunjukkan. Yaitu di antara 2 paha itu. Yaitu kehormatan. Maka segera nikah, jangan ditunda-tunda. Ada alat, nggak ada manfaat. Kalau hanya untuk irigasi, besok ganti selang. Ya, gitu. Jadi, sekali lagi, tetap tidak boleh kalau itu tidak ini. Kecuali boleh kalau untuk mengajak satu kebaikan. 1 untuk mendamaikan, 2 untuk dekat. Itu dalam surat Nisa
Dikatakan orang boleh membicarakan kebaikan seseorang kaitannya dengan mengajak sedekah. Yang namanya Pak Gatot kemarin, luar biasa, gaji itu enggak banyak-banyak amat, tapi nyumbang masjidnya luar biasa. Gimana ya kita bisa seperti itu? Boleh. Yang kedua, mendamaikan orang sedang bertengkar. Itu boleh dibicarakan. Gimana ya dia supaya itu usaha untuk mendamaikan. Membicarakan, termasuk suami istri kepada orang yang dipercaya, kepada ulama. Suami saya gini gitu. Atau ke dokter, boleh, bukan hibah. Suami saya itu terlalu ini, istri saya itu terlalu sedikit. Untuk memberi penyelesaian, hanya itu yang boleh. Di luar itu tidak boleh. Ya. Baik. Lagi. Terima kasih Ustadz. Mungkin cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Sebenarnya masih banyak Ustadz. 2 jam ini, makanya bikin lagi nanti kajian lagi. Masa cuma setahun sekali. Ya. Ya siap. Nanti mungkin bisa ditanyakan langsung ke Instagramnya Ustadz ya, yang tadi sudah disebutkan, atau nanti juga insya Allah semoga kita bisa Ustadz Wijayanto Official. Ya. Ustadz Wijayanto Official ya rekan-rekan. Ya. Kemudian terima kasih Ustadz untuk penyampaiannya, sangat bermanfaat sekali insya Allah. Semoga bisa masuk dalam hati kita dan semoga bisa kita amalkan gitu ya. Amin, amin. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom kali ini gitu ya. Semoga nanti bisa berlanjut lagi ke depannya gitu. Semoga nanti bisa bareng sama Ustadz Wijayanto lagi ya. Dan saya menyampaikan saja kajian ini bisa berlangsung alhamdulillahnya karena disupport oleh PT Brokol ya, khususnya Departemen HR dan juga kerjasama dengan PHBI seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup ya kajian kali ini, kami mohon Ustadz untuk memimpin doa ya Ustadz untuk kami. Silakan Ustadz. Baik, sebenarnya doa itu nggak masuk dalam kontrak kemarin Irwan, ya nggak apa-apa. Doa tidak terkabul kalau hati kita kosong, maka isi hati kita masing-masing. Ada yang paling berat untuk kita doakan adalah orang tua. Orang tua itu ada 3, orang tua kandung, mertua, dan orang yang berjasa dalam hidup kita. Pak Gatot dalam hal ini adalah orang tua kita di Brokol, maka hadirkan pimpinan kita di perusahaan ini adalah semuanya adalah para manajemen, itu adalah orang tua kita di perusahaan ini. Pak Ferry juga orang tua di tempat kita ini, maka Pak Andi, semuanya pokoknya orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita, pimpinan negeri ini, semuanya adalah orang tua kita. Doakan akan ditetapkan hidayah, memberikan keberkahan, manfaat dunia sampai akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah, ya Rabbana alhamdu. Kamayan bagil jawad kal karim wa adimi sultanik Allah maghfirlana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadal hajat rabbana hab lana min azwajina wa